Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Materi kita hari ini yaitu untuk pembelajaran di awal tahun 2000, di awal semester genap tahun 2001, yaitu membahas tentang Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 yang isinya tentang larangan pergaulan bebas. Ya. Sebelumnya kita ketahui dulu apa indikator pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu menjelaskan makna isi Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2, yaitu perilaku, larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian menganalisis Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, memahami makna larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina ya. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu zina ya. Kata zina ini berasal dari kata ya zana yazni yang artinya hubungan layaknya suami istri ya. Hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Nah, itulah zina ya. Kemudian hukum zina itu jelas-jelas ya haram ya. Nah, terkait hukum zina semua ya sepakat semua ulama sepakat bahwa zina itu hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman ya. Nah, di situ terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 32. Nanti kita bacakan ayat Qur'annya. Nah, di sini ada kategori zina ya. Zina itu ada 2 kategori. Yang pertama itu adalah zina muhson dan yang kedua itu adalah zina ghairu muhson. Nah, apa itu zina muhson? Zina muhson itu yaitu pezina yang sudah baligh, berakal, merdeka dan sudah pernah menikah. Baik dia masih dalam ikatan pernikahan yang dengan suaminya atau sudah janda ya, atau sudah dengan suaminya atau istrinya, atau sudah janda atau sudah duda, baik duda cerai atau duda meninggal, atau janda cerai atau janda meninggal. Yang jelas dia sudah pernah menikah yang sah ya, pernikahan yang sah. Itu namanya zina muhson. Nah, yang kedua itu zina ghairu muhson. Apa itu zina ghairu muhson? Yaitu pezina yang melakukan zina itu masih lajang, belum pernah menikah. Laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah. Nah, di sini hukumannya kalau zina muhson itu hukumannya dirajam ya, dirajam itu dilempari batu. Dengan batunya ya batu yang tidak begitu besar ya, sedanglah. Sedang tidak juga kecil ya. Sedang itu kira-kira ya sekepal ini, sedanglah namanya itu ya. Sampai dia meninggal. Dirajam sampai meninggal itu zina muhson. Kemudian zina ghairu muhson itu yaitu pezina lajang itu hukumannya didera atau dipukuli sampai 100 kali. Nah, setelah itu baru diasingkan selama 1 tahun di tempat pengasingan ya, boleh di mana yang kita rasa itu tempat pengasingan. Kalau kita mungkin di penjara sekarang ini, atau di pulau, atau di mana saja yang dia merasa terasingkan.
Nah, ya hukuman bagi pezina tadi ya didera sampai 100 kali jika dia masih lajang. Kemudian dirajam sampai mati. Itu pezina muson. Kenapa lebih berat pezina muson? Karena memang apa ya, dia sudah pernah gitu. Tapi masih lagi melakukannya. Jadi lebih berat dia hukumannya pezina muson daripada pezina ghairu muson. Nah, gini ya. Kemudian dalam pembuktian ya, dalam pembuktian seseorang itu berzina, di sini harus kita tidak boleh sembarangan mengatakan bahwa si A itu berzina dengan si B tanpa ada saksi. Nah, berapa orang saksi yang dibutuhkan untuk bisa diterima bahwa aduan atau pemberitahuan kepada pemerintahan atau kepada orang yang memang punya wewenang untuk memberikan hukuman itu adalah 4 orang saksi ya, minimal 4 orang saksi laki-laki. 4 orang saksi laki-laki, tidak boleh saksi perempuan. Jadi keempat-empatnya itu harus saksi laki-laki. Nah, syarat bisa kesaksian tersebut juga tidak segampang yang kita bilang kita melihat 4 orang saksi ini misalnya melihat mereka berdua-duaan, tidak boleh ya. Atau mereka sama-sama tidak tanpa busana, 2 orang laki-laki dan perempuan itu, saksi ini melihat mereka sedang tidak memakai busana dua-duanya, itu juga tidak boleh, tidak diterima kesaksiannya. Atau hanya melihat mereka itu bercumbu, tidak boleh juga diterima saksian seperti itu ya, tidak diterima. Jadi bagaimana kategori kesaksian yang bisa diterima untuk penuduhan berzina? Dikarenakan memang hukuman orang berzina ini sangat berat ya, sangat berat. Apalagi pezina muson ya, sampai mati. Itu kan menyangkut nyawa orang. Nah, apa syarat kesaksian itu? Orang yang melihat orang berzina itu harus melihat mereka memang benar-benar melakukan hubungan suami istri, memang benar-benar sedang melakukan hubungan suami istri ya, bukan sudah selesai ya, atau masih mau melakukannya, bukan ya, memang melihat sedang melakukannya keempat-empat itu ya. Artinya ya memang kemaluan laki-laki itu memang masuk ke dalam kemaluan perempuan, begitulah ya. Maaf, kita jangan pikiran negatif dulu, ini pembelajaran ya. Jadi memang harus melihat, tidak boleh salah satu mereka tidak melihatnya. Jadi 4 orang saksi itu benar-benar melihat kejadian itu. Ya, karena memang hukumannya sangat berat. Tidak bisa main-main, tidak bisa hanya sembarang melihat mereka itu sedang tidak pakai busana dua-duanya. Jangan-jangan mereka tidak ada melakukan apa-apa. Nah, atau hanya bercumbu, itu tidak juga diterima. Harus memang benar-benar 4-4-nya, atau mungkin hanya 3 orang yang melihat, 1 enggak. Nah, itu juga tidak boleh ya. 4-4-nya. Karena memang atau 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan juga tidak boleh. 4-4-nya saksi itu adalah laki-laki. Nah, jadi misalkan nih 4 orang saksi itu tidak bisa membuktikan ya, tidak hanya menuduh. Aku melihat mereka berzina begitu ya. Nah, itu namanya menuduh tanpa bukti. Jadi kan nanti misalkan si A sama si B sedang berduaan, kemudian si C ada beberapa orang melihat, kemudian atau memang dia hanya sendirian melihat, kemudian dia melaporkan bahwa dia melihat si A sama si C itu berzina, si A sama si B itu berzina.
Nah, si C ini yang melaporkan ini tanpa bisa mendatangkan 3 orang lagi saksi, hanya sendirian, atau tidak bisa membuktikan bahwa dia itu melihat juga dengan matanya, dengan kejadian itu, hanya mungkin sama dilihatnya berdua-duaan di tempat gelap. Nah, ini juga tidak boleh ya. Setelah di sidang ternyata tidak terbukti bahwa dia orang yang berdua ini melakukan zina, maka ada hukumannya bagi orang yang menuduh orang berzina, ya. Namanya qazaf, ya. Menuduh orang berzina itu namanya qazaf. Hukuman dapat dibatalkan bila masih dalam keraguan, ya, terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. Hukuman tidak dapat dilakukan setelah benar-benar diyakini bahwa tidak terjadi perzinaan. Jadi kalau masih ragu-ragu dia menuduh itu tidak bisa dihukum juga dengan qazaf, ya. Kayaknya iya, kayaknya enggak. Gitu. Kayaknya aku ngelihat orang itu lagi berzina, tapi kayaknya enggak sih, gitu kan. Hanya berdua-duaan aja gitu. Itu belum bisa dikategorikan dia menuduh, ya. Hanya berini aja, hanya masih ragu dia. Enggak lah itu. Begitu. Jadi dia memang dibilang dia qazaf, menuduh orang berzina itu, dia memang yakin dia berzina. Misalnya datang dia ke pengadilan, kalau kita di Indonesia kan tidak ada, ya. Tidak memakai hukum Islam, ya, tidak memakai hukum syariat Islam. Ini kita jika seperti di Malaysia, di mana yang memakai hukum syariat Islam, dia misalnya datang ke pengadilan, ya, pengadilan ke mahkamah syariat, dia menyatakan dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa dia melihat 2 orang sedang berzina. Nah, di sini kemudian dia sudah yakin dan memang dia menyampaikannya, memang benar-benar dia mengatakan bahwa mereka itu berzina, tetapi ternyata terbukti tidak melakukan perzinahan. Setelah disidang, kemudian bukti-bukti tidak terbukti, maka orang yang menuduh tadi terkenalah hukuman qazaf. Jadi karena dia yakin, tapi kalau hanya ragu-ragu, kayaknya enggak sih, kayaknya iya sih, gitu. Mata saya samar-samar ngelihatnya. Nah, itu tidak bisa dikategorikan dia sudah melapor, ya. Gitu. Kemudian untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, syaratnya harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil, karena kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk jadikan bukti, sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik, ya. Jadi 4 orang kesaksian laki yang fasik juga, misalnya 4 orang itu salah satunya fasik, ya, melakukan perbuatan dosa besar, satu misalnya pemabuk, atau satu pejudi, itu tidak diterima kesaksiannya, ya. Laki-laki yang pezina misalnya, apalagi itu juga tidak diterima kesaksiannya. Kemudian kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syaratnya yaitu setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya, yaitu tadi seperti yang Ibu lihat tadi, yang bilang tadi kan, harus melihat persis, tidak hanya melihat yang itu tadi, yang hanya berdua-duaan tempat gelap, atau hanya ya bercumbu, atau hanya ya nampak mereka tanpa busana loh dua-dua, ya. Kita kan orang kan langsung menganalisa, ngapain juga mereka tidak pakai busana dua-duanya. Pasti mereka kan begitu biasanya kan, ya orang berpikirnya kan gitu, langsung ke sana uzonnya kan, pasti ngapain juga, pasti mereka, tetapi tidak melihat gitu. Itu tidak diterima, ya, tidak boleh kesaksian seperti itu. Kemudian andaikan seorang dari keempat saksi menyatakan kesaksiannya yang berbeda dengan kesaksian 3 orang lainnya, atau salah satu di antaranya mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka semuanya dijatuhkan hukuman menuduh atau zina. Nah, hukuman bagi penuduh
penuduh atau zina terhadap perempuan baik-baik dengan didera sebanyak 80 kali deraan, dipukul ya 80 kali. Misalkan gini, ini tadi 4 orang, itu ya, 4 orang sudah datang melapor bahwa melihat si A sama si B berzina. Kemudian kita tidak tahu di perjalanan persidangan ya, di perjalanan persidangan salah satu di antara yang 4 itu menarik kesaksiannya. Aku udahlah. Kita nggak tahu apa sebabnya, mungkin aja salah satunya, atau mungkin saja ya bisa saja mereka udahlah nggak usah lah. Kayaknya aku ragu ngelihatnya apa enggak ya gitu. Kan bisa saja 4 orang ini nggak semuanya ngelihat kan gitu, tapi karena mereka ada berempat, tadi kalau ya ayo kita lapor kan gitu, ayo kita lapor kan begitu. Ternyata salah satu dari yang 4 itu tidak sempat melihat kejadian persisnya itu bagaimana, itu tidak nampaknya. Mungkin setelah melakukan berzina baru dia ngelihat kan gitu. Sudah ada yang melihat yang 4 ini, gitu ditegur, kalian berzina gitu. Baru yang satu lagi ini melihat gitu. Jadi dia tidak melihat persis. Nah, kemudian dia membatalkan kesaksiannya. Tadi aku nggak lihat. Nanti gimana pula di akhirat aku dihukum. Kan kalau tidak di dunia dihukum, di akhirat dia lebih memilih hukuman di dunia. Maka keempat-empatnya ini jadi dihukum tuduh ya, menuduh orang berzina, didera hukumannya, yaitu hukuman qazaf itu adalah 80 kali dera atau 80 kali hukuman. Nah, segitunya lah beratnya untuk kesaksian bagi orang pezina. Makanya sangat berat ya, sangat jarang kejadian bahwa seorang itu divonis berzina, karena kesaksiannya sangat ketat ya, sangat harus sama-sama. Terkadang kan kalau udah satu orang melihat dia berzina harus manggil dulu kan, tadi kan nggak mungkin empat-empatnya, mungkin dia satu-satu melihat, harus panggil 4 dulu kan gitu. Nah, ternyata ketika di saat memanggil yang 4 bisa jadi kedua orang berzina itu tadi sudah selesai saling melepaskan diri kan gitu. Nah, yang 3 lagi tidak ngelihat. Nah, ini tidak diterima. Walaupun jelas-jelas mereka sudah dilihat salah satu dari saksi itu melakukan zina, tidak bisa diterima. Nah, karena memang hukumannya sangat berat. Jadi tidak bisa sembarangan. Nanti salah-salah menghukum, ternyata dihukum orang yang tidak bersalah ataupun bersalah, tetapi bagaimanapun ya, laki-laki dan perempuan tidak boleh berdua-duaan di tempat yang gelap atau di tempat yang sunyi ya. Nah, itu sudah memang taqrabu zina ya, mendekati zina ya. Tetapi untuk melakukan hukuman tidak bisa seperti hanya dengan seperti itu berdua-duaan atau bagaimanapun, kecuali memang benar-benar dilihat kejadiannya itu, memang benar-benar sedang melakukannya, bukan sebelum atau sesudahnya. Baik ya, sudah jelas tadi hukuman bagi pezina itu ya. Nah, di sini ayat Al-Qur'an yang dan hadis tentang larangan mendekati zina, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, jadi mendekatinya saja pun tidak boleh. Tadi kan judul materi kita hari ini yaitu larangan pergaulan bebas. Larangan pergaulan bebas ini untuk menghindari terjadinya zina. Nah, bukan hanya zina yang memang benar-benar sudah terjadi, tetapi mendekatinya pun sudah dilarang, tidak boleh ya. Apa saja yang mendekati zina itu, yaitu berdua-duaan.
Kemudian apalagi pandang-pandangan. Kemudian apalagi chatting-chattingan juga yang mengarah kepada yang sudah berlebihan. Artinya ya pacaran lah namanya itu ya. Nah, itu juga sudah mendekati. Sudah mendekati zina. Kenapa sudah mendekati zina? Orang yang berzina itu tidak langsung melihat perempuan, ya, melihat perempuan, ya itu ada perempuan. Yuk kita berzina, enggak langsung seperti itu, Nak. Tetapi awalnya dulu adalah chattingan. Oh, ada nomor telepon, kan gitu. Dapat nomor telepon. Ya kita sesama kawan juga. Sesama teman, sekelas, sepermainan, ya telepon-teleponan dulu, chatting-chattingan dulu, kemudian baru ketemu. Nah, itulah namanya, makanya chattingan-chattingan bisa jadi mendekati kepada perzinahan. Jadi ada chattingan yang mendekati perzinahan, ada chattingan biasa aja. Misal nanya, kamu udah siap nggak tugas hari ini? Apa ya tugas kita? Itu tidak masalah ya kan? Kita berbagi informasi atau kita menanyakan kepada teman kita, gimana link pelajaran pendidikan agama Islam yang kemarin itu aku nggak ikut mana ya, gitu. Kita meminta informasi boleh, tetapi chattingan yang mengarah kepada zina apa? Lagi ngapain sayang? Nah, begitu. Tuh, pertama nanya lagi ngapain dulu. Nah, udah makan lama-lama, yuk ketemuan. Nah, di situ akhirnya bisa jadi kemungkinan terjadi zina ya. Apalagi dua-duaan. Nah, dua-duaan di tempat yang sunyi, kemudian ngobrol, kemudian pegang-pegangan, kemudian mulailah yang lain-lain lah, yang macam-macam. Nah, itu termasuk mendekati zina. Tidak boleh ya. Allah sudah melarang dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jelas ya, larangan dari Allah. Wala itu lam larangan ya, la itu larangan ya. Tidak boleh mendekati zina. Larangan berarti hukumnya haram. La itu larangan, hukumnya berarti haram. Kalau di dalam Al-Quran ada kata la untuk melarang, yang artinya jangan, itu hukumnya haram. Kemudian ada nanti itu pembahasannya lebih lanjut lagi dalam pelajaran ilmu usul ilmu nahwu sorofnya, usul fikihnya juga lebih panjang lagi. Tidak semua memang haram, tetapi ada ilat sesudahnya. Itu lain lagi pembahasan kita. Pokoknya dalam kategori dalam kalimat ini la di sini hukumnya haram. Nah, kemudian hukum tajwid dari kita tadi membahas tentang Quran surah Al-Isra. Tentunya kita membahas tajwidnya. Ya, ada beberapa hukum tajwid, beberapa saja kita ambil di dalam Quran surah Al-Isra tersebut, yaitu kalimat wala, la-nya itu ada alif yang mati sebelumnya berbaris di atas, namanya mat tabi'i, sudah tahu kita ya. Kemudian azina itu tidak ada nampak alifnya ya. Ada di situ alif ya, alif lam syamsiyah, azina. Alif lam syamsiyah bertemu dengan salah satu huruf yang 14, salah satunya zai ya. Azina namanya alif lam syamsiyah. Kemudian innahu, di situ ada mad silah, angka domah terbalik ya, namanya mad silah. Kemudian wasa'ah, nah dia mad wajib mutasil, wajib bersambung, tidak boleh dibaca wasa. Nah, tidak boleh tidak boleh kita berhenti di kalimat wasa. Jadi harus disambung wasa'ah, itu wajib bersambung ya. Namanya mad wajib mutasil, wajib bersambung. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Nanti kita lanjut lagi. Ada nak yang ingin bertanya?
Baik ya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, berarti sudah paham semuanya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menjauhi perbuatan zina dan menjauhi dari unsur-unsur yang mendekati zina ya, bisa menjaga pergaulan kita, bisa menjaga akhlak kita dengan sebaik-baiknya, bergaulah dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita akan menular kebaikan-kebaikan dari mereka-mereka yang baik ya. Baik ya, kita akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.